pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Bertemu kembali dengan tim Kanwil DJP Sumatera Utara 1 dengan saya Jessica Christine Siombing, di mana pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan seputaran dunia perpajakan. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem perpajakan baru yaitu Cortex. Nah, ini untuk melayani seluruh administrasi perpajakan dan salah satunya ialah pelaporan SPT tahunan. Nah, pada podcast episode kita kali ini, kita akan kupas tuntas tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPh Badan bersama seorang narasumber yang sangat hebat, yaitu Bang Tari Pardoli. Halo Abang Doli, apa kabar? Halo Jessica, kabar baik. Jessica gimana kabarnya? Baik-baik Bang, mudah-mudahan kita baik-baik sampai kapanpun ya Bang ya. Baik, sebelum nih Bang, kita melakukan pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex. Kira-kira nih, kawan pajak perlu mempersiapkan apa aja nih Bang? Baik, ya ini menarik ya. Jadi untuk masuk ke sistem Cortex ini, pertama ya kita sudah bisa login dulu. Ya login ke akun Cortexnya masing-masing, dan selanjutnya kita harus mempersiapkan dulu apa nih yang mau kita sampaikan dalam SPT tahunan ini. Berarti kan laporan keuangannya ya, karena topik kita badan. Jadi kita sudah persiapkan laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, termasuk penyusutan dan lain-lain yang melengkapinya. Itu yang perlu kita persiapkan. Berarti kawan pajak harus sudah bisa login dulu ya Bang. Betul. Ke akun Cortexnya masing-masing dan wajib meminta atau memiliki yang namanya sertifikat elektronik serta mempersiapkan yang namanya laporan keuangan. Betul. Itu hal-hal penting harus kita persiapkan sebelumnya ya Bang. Betul. Ya. Baik. Jadi setelah kita tadi sudah bisa akses nih Bang ke login ke akun Cortex masing-masing wajib pajaknya nih. Ya. Bisa dijelasin nggak Bang bagaimana nanti caranya kita untuk bisa login maupun mengakses akun Cortex itu? Baik, ya tapi perlu juga sih kita sampaikan ya kepada kawan pajak dimanapun berada. Hal yang pertama kita lakukan tuh, ayo kita masing-masing melakukan aktivasi akun Cortex kita, ya kan begitu ya. Yeah. Dan sesuai dengan pertanyaan Jessica tadi, apa nih langkahnya? Ya pertama kita masuk ke akun Cortex kita pribadi kita. Oke. Ya. Nah nanti setelah itu kita melakukan impersonate, ya artinya kita kan mau menjalankan kewajiban PPh Badan, maka kita impersonate ke badannya. Nah ini perlu dipastikan juga bahwa mereka ini adalah PIC atau juga personal in charge ya, yang melakukan direkturnya lah begitu, atau yang diberikan role access kepadanya. Nah setelah dia melakukan sudah masuk nih impersonate, nanti ada tulisannya tuh di situ, di impersonate sebagai PT apa, itu dipastikan masuk di situ. Lalu selanjutnya kita sudah masuk di akun badannya, begitu ya. Jadi itu step yang perlu kita lakukan dulu sebelum kita mulai menginput penyampaian SPT-nya. Oke, jadi begitu ya Bang. Jadi sebelum kita nanti masuk ke login ke Cortex si wajib pajak badan tersebut, kita terlebih dahulu harus masuk melalui akun si PIC. Betul. Atau direktur atau pimpinan atau orang yang ditunjuk ya Bang. Betul. Sebagai PIC dari akun badan tersebut. Kemudian kita melakukan yang namanya impersonate ya Bang. Betul. Ya. Oke, baik Bang, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Tadi di awal Abang sudah menjelaskan yang namanya kita harus tahu dan bisa masuk ke login Cortex terlebih dahulu dan meminta yang namanya sertifikat elektronik ya Bang, atau kode otorisasi. Betul. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya Bang kegunaan dari kode otorisasi ini? Ya, baik ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan kewajiban perpajakan kita, contohnya nih SPT tahunan badan ya. Kalau dulu kan kita mengenal namanya sertifikat elektronik ya. Nah, sekarang kan udah ada lagi tuh. Jadi orang pribadinya. Jadi kegunaannya ketika kita mengeksekusi laporan keuangan atau mengeksekusi pembayaran dan lain-lain, kode otorisasi ini dibutuhkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi istilahnya kode otorisasi ini bisa berfungsi sebagai
tanda tangan elektronik semacam Betul, begitu ya Bang iya. ya. Jadi nanti kalau misalkan si wajib pajak badan atau si wajib pajak orang pribadinya tersebut yang berlaku sebagai PIC tidak memiliki yang namanya kode otorisasi atau sertifikat elektronik, maka tidak akan dapat melakukan yang Betul. namanya administrasi perpajakan si wajib pajak badan tersebut. Betul, Begitu ya Bang. ya. Makanya tadi ketika kita membuat aktivasi akun wajib pajak itu kan langsung kita melakukan permintaan kode otorisasi. Ya, ini step yang basically harus dilakukan ya. Oke, baik Bang. Nah, tadi setelah kita memiliki yang namanya kode otorisasi nih Bang, artinya kita sudah bisa lapor nih ya Bang, atau untuk menunya sendiri di Cortex itu di bagian mana nih Bang? Ya, baik ya, terima kasih Jessica. Jadi ini juga karena memang nanti kan SPT tahunan PP Badan ini kan baru kita laporkan di Tahun depan ya tahun Bang? depan di April 2026. Jadi ketika kita sudah masuk dalam rumah Cortex itu ada di situ menu SPT Surat tahunan. Surat pemberitahuan ya, Oke. surat pemberitahuan. Lalu kita klik surat pemberitahuan, maka nanti kita akan diarahkan ya untuk jenis pajaknya. Nanti ada PPh Badan, lalu kita Klik pilih lagi. tahun pajak, lalu kita lanjutkan, dia sudah masuk di konsep SPT. Oke. Berarti nanti langkah pertama untuk melakukan pelaporan SPT tahunan PPh badannya itu setelah kita impersonate, kita pergi ke menu SPT atau surat pemberitahuan, kemudian kita pilih PPh badan, Betul. klik lanjut sampai terbentuk yang namanya rumah SPT tahunan PPh badan itu Betul, sendiri ya Bang ya. ya. Oke. Nah, kalau di SPT orang pribadi kan Bang ada beberapa poin perubahan nih Bang. Nah, kalau di SPT tahunan badan gimana Bang? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui kalau yang SPT sebelumnya itu kita kan menggunakan formulir 1771 ya. ya, di mana dokumen yang kita persiapkan, laporan keuangan yang kita persiapkan, semua itu kita inputlah dalam SPT itu mulai dari belakang dulu, Oke. berurutan, lalu masuk ke stepnya sampai ke induknya. Nah, dalam sistem Cortex ini kita dari depan dulu, dari induk dulu ya, dari induk dulu. Kalau saya ini selera ya, apakah nanti kita membaca dulu induknya semua termasuk menjawab checklistnya, Oke. atau ketika dia perintahkan untuk masuk kita langsung masuk ke lampiran, itu terserah ya, jadi dari wajib pajak. Jadi perbedaan yang signifikan itu ya tadi, kalau sebelumnya kita dari belakang, kalau ini kita dari depan lalu mengisi lampiran-lampiran yang ada akan muncul ketika kita menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Berarti dia berbeda ya Bang dengan pelaporan SPT tahunan yang ada di DJP online kemarin. Betul. Karena di sini kita harus menjawab dulu nih setiap pertanyaan yang ada muncul di induk SPT itu, maka kita akan diarahkan nanti untuk mengisi lampiran-lampiran yang telah ditetapkan di jawaban dari induk itu ya Bang Betul, ya. iya. Oke. Jadi dari induk dulu. Oke, nah tadi kan Abang bilang nih pada saat kita menjawab SPT tahunannya di induk SPT tahunan itu, maka kita diarahkan menuju ke lampiran-lampirannya. Betul. Nah, apakah ada lampiran yang muncul secara otomatis nih Bang sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di induk SPT tersebut? Ya. Baik, ini menarik ya. Kenapa? Ketika kita sudah masuk dalam halaman SPT ini, itu memang akan muncul dua lampiran di situ. Oke. Ya, nanti ketika kita kali pertama, kalau sekarang kan memang mungkin wajib pajak badan ini belum bisa membukanya ya, karena memang tahun pajaknya belum berlalu ya Bang. tersedia ya. Jadi mungkin belum tahu gambarannya. Namun nanti ada dua lampiran di situ. Pertama lampiran L2 dan lampiran 11B. Di mana lampiran L2 ini terkait daftar kepemilikan ya. Jadi daftar kepemilikan ini pastinya sesuai dengan data yang sudah ada. Dan yang 11B ini lampiran biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk penghitungan PPh. Nah, inilah yang secara otomatis ketika kita buka SPT tahunan badan ini sudah ada muncul dua. Tapi nanti ya kalau coba nanti semuanya itu nanti lampiran panjang sekali. Banyak ya banyak sekali lampirannya. Tapi nggak usah khawatir karena banyaknya lampiran ini tergantung dari kompleksitas dari bisnis atau perusahaan wajib pajaknya.
Mungkin itu ya yang dimaksud tadi ya. Iya benar. Jadi pada saat kita nanti membuat konsep SPT, maka lampiran yang otomatis muncul cuma ada dua ya Bang, ya. L2 dan L11B. Betul. Dan untuk lampiran-lampiran berikutnya akan disesuaikan tergantung dari jawaban kita sebagai wajib pajak akan pertanyaan yang ada di induk SPT itu. Terus ya juga Bang. gini juga Jessica, Boleh. sekarang ini kan juga memang kan setiap KPP atau kantor wilayah secara masif sudah memberikan training edukasi kepada wajib pajak. Tapi memang nggak mungkin semua lah ya, tapi dipilihlah wajib pajak ini. Harapannya yang terpilih ini diberikan edukasi, mereka bisa menyebarkan kepada teman-temannya. Seperti itu ya. Ini sedang berjalan sampai saat ini. Sudah mulai dari sejak kapan ya Bang ini udah berjalan? Kalau di kantor kita sendiri sejak kapan coba? Sejak Oktober. Iya, sejak tapi secara Oktober. nasional sudah digalakkan sejak pertengahan September ya Bang. Digalakkan ya? Iya benar. Iya, Jadi iya. Sampai kapan tuh nanti pelatihannya? akhir tahun Bang. Sampai akhir tahun. Pokoknya terus Iya ya. benar. Sampai Demikian. kapan wajib pajak masih membutuhkan, kita akan tetap memberikan edukasi. Iya. Ya kan benar ya Bang ya? Betul. Walaupun sebenarnya kan di banyak media sosial kan juga banyak sekali ya tata cara mengisi yang sudah mengikuti, dia langsung posting lagi segala macam. Mungkin kita juga harus membuka akun-akun kita, media kita untuk terkait SPT ini. Oke, begitu. baik Bang. Nah, tadi kan dikatakan nih Bang, lampirannya itu kan kita pilih sesuai dengan jawaban di bagian induk ya Bang. Betul. Jadi, apakah termasuk pilihan itu untuk sektor usahanya Bang? Iya. Dan kalau memang termasuk nih Bang, ada berapa sektor usaha sih yang ada di lampiran SPT tahunan Kortex tersebut? Baik, terima kasih Jessica. Saya kalau ditanya ada berapa ini kayak ujian loh. Takut salah ya. Tapi kalau nanti kita masuk ya dalam sektor ini, kita akan memilih klasifikasi lapangan usaha kita. Di situ ada 12 pilihan ya. Ini mungkin akan bertambah karena ini kan masih dalam develop ya, tahap pengembangan. Bisa saja ada varian bisnis yang lain. Tapi sampai saat ini ada 12 jenis sektor usaha seperti ada perdagangan, jasa, manufaktur, asuransi dan lain-lain ya. Nanti bisa dicek sendiri, dilihat sendiri. Dan memang sampai saat ini pelatihan kita itu kan hanya khusus untuk yang klasifikasi lapangan usaha perdagangan ya. Iya, masih perdagangan, tapi nanti juga di simulator ada juga ya, nanti mungkin dijelaskan nanti sedikit itu juga terkait perdagangan, belum masuk ke sektor yang lainnya. Ya, jadi ada 12 jenis. Nah, ketika kita klik ini, maka nanti lampirannya akan berubah. Lampiran satu itu ya tergantung dari klasifikasi sektor usaha tadi. Kalau misalnya perdagangan, maka nanti akan muncul L1C ya. Dan mungkin yang A-nya yang mana, B-nya mana nanti akan muncul di situ. Nanti silakan diklik lalu lihat lampirannya akan berubah. Nanti karena di lampiran itu nanti ya template untuk perdagangan, template untuk manufaktur dan lain-lain begitu. Nanti disesuaikan ya isi dari SPT-nya itu berdasarkan sektor usaha yang dipilih oleh si wajib pajak itu sendiri ya Bang. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa ada lampiran yang muncul otomatis ya Bang ya? Iya, betul. Oke, salah satunya tadi katanya ada L2. Tadi isinya ialah daftar kepemilikan. Nah, bisa nggak Bang kira-kira Bang jelasin sedikit nih mengenai L2 ini kepada kawan pajak kita? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi di L2 ini kan kaitan dengan daftar pemegang saham ya. Pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus ya dan komisaris. Jadi ini bisa diambil dari base akte ya, dari akte pendirian kan semua ada di situ, tinggal dipindahkan. Lalu ada daftar penyertaan modal ya, termasuk utang, piutang baik pada perusahaan afiliasi atau daftar pemegang saham yang terisi otomatis ya. Otomatis dia ya. Otomatis. Iya. Sesuai dengan data-data sebelumnya. Ya mungkin itu ya untuk lampiran L2. Baik, jadi nanti untuk daftar susunan pemegang saham ya tadi ya Bang, dan susunan pengurus itu semua akan otomatis terisi sesuai dengan pada saat kita melakukan registrasi di awal ya Bang ya, berdasarkan data-data yang ada di akta pendirian si wajib pajak bawaan itu bawaan semua, jadi akan masuk ke lampiran L2 ini ya Bang. Oke Bang, baik Bang, setelah nanti diisi semua itu kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak sebelum nanti melakukan submit SPT atau melakukan pelaporan SPT tahunan di aplikasi Kortex itu sendiri? Baik ya, ini memang ketika mau submit pastinya kita harus mereview kembali ya. Kita review kembali seperti tadi disampaikan,
karena yang kita isi induk, kalau saran saya atau saya lebih suka, misalnya kita induk dulu, kita isi ini semua, lalu nanti setelah kita isi semua sesuai dengan kondisi perusahaan kita, lalu kita balik lagi ke atas nih, baru kita buka, kita pilih dagang, lalu kita isi lampiran 1 dengan lengkap sesuai dengan data yang sudah kita persiapkan tadi, ya laporan keuangan tadi. Nah setelah semua itu terisi, masuk lagi ke lampiran 2, nanti di situ juga akan dijelaskan nih jenis penghasilannya. Nah, jadi wajib pajak juga harus bisa menginventarisir sesuai dengan laporan keuangan itu. Di laba rugi itu ada penghasilan. Nah, itu dibedakan juga, ada yang bersifat final, ada yang penghasilan bukan objek. Nah, setelah itu kita cek sudah benar, kita lagi masuk lagi ke bawah, di bawahnya juga nanti ada kaitan dengan jenis fasilitas, termasuk juga tarif dan lain-lain. Itu kita review semua, sudah benar nggak nih tarifnya. Bisa dalam tarif PPh Badan itu kan ada 4 jenis lah sebenarnya ya. Kadang kalau dia yang omsetnya di bawah 4,8, dia ternyata masih menggunakan tarif dengan peredaran bruto tertentu, atau orang bilang yang UMKM ya 0,5% ya Bang ya. 0,5%. Ternyata dia masih ada waktu tuh. Kalau dia masih melakukan tarif itu, maka dia pilih itu. Lalu kalau ternyata dia omsetnya di atas 5 miliar tapi masih di bawah 50 miliar, dia kan ada fasilitas tuh yang diskon 50%. Pasal 31E ya Bang ya. Pasal 31E, atau yang normal ya berarti kan 22% ya, sesuai dengan pasal 17 juga. Tapi ada satu lagi tarif nih. Tarif ini kalau untuk yang perusahaan go public yang 40% sahamnya sudah diberikan kepada masyarakat, dia bisa mendapatkan tarif 3% lebih rendah. Berarti jadi 19% ya Bang ya. Jadi itu pun harus kita isi, kita perhatikan sudah benar belum. Karena sekali kita salah memilih, ya mungkin kita akan membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Perhitungan PPh terutama jadi berbeda ya Bang. Jadi akan berbeda ketika pemilihan tarif tersebut. Nanti bolehlah disimulasikan ya perbedaannya. Nah, setelah semua ini kita review dan kita pastikan bahwa posisi status SPT kita apa nih? Apakah nihil karena sudah final, apakah kurang bayar karena ternyata memang ada penghasilan pasal 4 ayat 1 yang masih kurang dibayar, lalu atau dia lebih bayar. Nah, jadi status ini pun kita perhatikan. Ya, kalau ternyata dia kurang bayar atau lebih bayar, sudah benar nggak datanya? Dan kalau lebih bayar, apa nih opsi yang mau dipilih? Kan ada 2 opsi itu ya, dalam SPT itu, apakah diperiksa ataukah dia minta pengembalian pendahuluan. Nah, saya mau nanya dong, sekali-sekali boleh dong? Boleh. Masa kamu terus yang nanya saya? Boleh. Kawan pajak nanti jawab ya, kawan pajak ya. Nah, kalau yang lebih bayar pengembalian pendahuluan itu untuk apa aja sih Kak Jessica? Apa coba Bang? Ya, yang pertama ya, kalau untuk badan itu kan ada fasilitas nih yang namanya restitusi dipercepat. Misalnya penghasilan yang lebih bayarnya di bawah 1 miliar, itu kan bisa dia minta pengembalian pendahuluan. Ya. Prosesnya cepat loh, karena kalau diperiksa itu kan, kalau dalam SPT tahunan kan dalam undang-undang KUP disebut 1 tahun. Walaupun sebenarnya standar pemeriksaan itu ada ya, bahwa mereka bisa 4 bulan mengerjakan ini selesai. Tergantung ya Bang. Tergantung kecepatan. Tapi kan mereka juga kuantitas pekerjaan dibayar banyak nih. Ya bisa saja. Yang pasti limitasi 1 tahun oleh undang-undang. Nah, kalau dia pengembalian pendahuluan, dia nggak diperiksa tuh. Dia cuma dilakukan penelitian dan dalam waktu 3 bulan uang cair ke rekeningnya. Berarti lebih cepat kalau mengajukan dari pengembalian pendahuluannya Bang daripada mengajukan dari pemeriksaan ya. Jadi pemilihan itu juga hati-hati ya. Ketika kita sudah pasti memilihnya, barulah kita bisa submit. Mungkin itu ya. Oke, baik Bang. Berarti udah lumayan jelas nih ya kawan-kawan pajak. Tadi sebelum kita melakukan submit SPT itu, sebelum kita klik bayar dan lapor itu, maka ada baiknya nih kawan pajak kita melakukan yang namanya review hasil pengisian di formulir induk SPT maupun di setiap lampiran itu ya Bang ya. Iya, karena mungkin bisa aja dia nggak lengkap ya. Mungkin ada yang juga ternyata ini belum kita attach nih, belum kita lampirkan nih laporan keuangannya, misalnya ini diaudit, tapi tadi kita mengklik tidak diaudit nih. Nah, ini kan sekarang kita perlu ketahui juga bahwa kita kan data sudah terintegrasi nih. Kalau diaudit oleh kantor akuntan publik, pasti sudah ada datanya di kita juga. Ya, nah jadi diperhatikan supaya
apa yang disampaikan bahwa SPT itu benar, lengkap, jelas, terpenuhi. Oke, Bang. Berarti nanti kalau sudah selesai review, kalau misalkan ada perbaikan kita perbaiki, baik itu di induk maupun di lampiran, maka kita jangan lupa nanti sebelum klik bayar dan lapor, kita memastikan juga nih ya Bang, namanya NPWP dan nama si penandatangannya itu apakah sudah sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut. Betul, iya. Kemudian setelah itu nanti kita centang ya Bang, ada pernyataan itu ya, dengan menyadari sepenuhnya sekian kita centang, kemudian nanti kita klik simpan konsep, kemudian lanjut ke bayar dan lapor. Begitu ya Bang? Iya benar dong. Betul sekali. Oke, baik Bang. Nah, tadi kan Abang ada bilang nih, kalau misalkan untuk setelah kita pakai tarif nih, akan ada hitungan PPh terutangnya berapa, apakah itu lebih bayar, kurang bayar. Betul. Nah, atas SPT yang kurang bayar nih, apakah bisa Bang menggunakan yang namanya itu yang deposit pajak? Ya, baik ya, ini menarik ya. Konsep deposit pajak ini kan baru muncul ketika pemberlakuan Cortex yang per 1 Januari kemarin ya. Itu isu yang luar biasa juga, perbedaan yang mendasar juga. Karena di sebelumnya kita nggak mendengar ada yang deposit. Nah, dalam Cortex ini memang konsep deposit ini ada. Cuma bedanya deposit ini dengan perbankan, kalau perbankan kan kamu banyak depositonya ya. Ya mudah-mudahan ya Bang, amin. Ya, pasti dapat bunga ya. Iya, dapat bunga. Kalau di Cortex ini nggak dapat bunga, tapi keuntungannya ketika kita punya dana lebih di situ dan kita terlambat, maka tanggal deposito tanggal bayarnya. Jadi kecil kemungkinan kita misalnya kalau menggunakan deposit akan lupa tanggal bayar, telat bayar. Jadi bisa melalui deposit. Pastikan dulu dong kita sudah deposit dulu dan jumlahnya memenuhi ya Bang. Memenuhi dengan yang kurang bayar kita. Itu kalau kita menggunakan deposit. Kalau yang tidak menggunakan deposit ya mungkin sudah biasa ya, kita bikin ID billing, kita bayar pakai e-banking dan segala macamnya. Oke Bang, nah itu kan tadi sekilas terkait bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan PPh Badan di aplikasi Cortex, di mana kita harus melakukan pelaporan, menjawab pertanyaan yang ada di induk dulu semua, ya, kemudian akan diarahkan ke lampiran-lampiran yang akan kita isi gitu. Nah, tadi Abang udah jelasin nih bahwa dari September pertengahan kemarin, Direktorat Jenderal Pajak secara nasional telah melakukan edukasi kepada wajib pajak terpilih untuk dilakukan yang namanya praktek maupun bimbingan teknis terkait bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan nih Bang. Nah, karena ini kan belum lewat nih tahun 2025, otomatis apabila wajib pajak membuka nih aplikasi Cortex-nya masing-masing kan pasti belum bisa buat konsep SPT ya Bang ya. Berarti sudah coba ya? Kemarin kita udah coba. Jadi kira-kira apa nih Bang solusinya bagi wajib pajak badan yang semisalnya nih pengen melakukan praktek coba-coba mau lihat gimana caranya untuk lapor SPT tahunan PPh Badan. Baik, terima kasih ya Jessica. Jadi sebelum saya jawab itu, boleh dong saya mereview kembali ya. Boleh, sebelum Bang. saya submit ya. Silahkan. Jadi ada untungnya ya di Cortex ini ketika kita mengisi lampiran dan banyak sekali yang harus kita isi membuat kita lelah mata, silahkan istirahat. Karena kita setelah simpan konsep setiap item yang kita masukkan, kita simpan konsep ini kan terekam dia. Lalu kalaupun kita mau pergi, mau ngopi di Agam atau di mana, ini aman ya. Nah, kaitan dengan tadi nih, setelah kita sudah beres berlatih, kita juga DJP sudah mengeluarkan nih, mengeluarkan satu tata cara kita belajar menyampaikan SPT tahunan badan secara mandiri, mandiri, dilakukan di rumah, bahkan nanti difasilitasi. Kan kita gimana nih kalau saya masuk di akun orang pribadi, saya kan bukan PIC nih. Iya, tapi kan saya sering minta bos saya, tapi saya nggak ngerti. Nah, dia bisa menggunakan alamat yang diberikan oleh DJP. Alamatnya di mana coba? Boleh nggak Bang dikasih tahu nih alamatnya apa Bang? Alamatnya di spt-simulator.pajak.go.id. Apa ya? Iya, Pak, saya nggak hafal tadi. Ya, tapi di searching aja pasti ketemu. Nah, nanti setelah kita masuk ke link itu, masuk ke link itu, untuk masuknya itu gunakan NIK kita sendiri. Ya, NIK kita masukkan. Pribadi masing-masing ya Bang ya? Siapa saja yang punya NIK, latihan coba di situ, nanti ada passwordnya. Nah, passwordnya ini unik ya kawan pajak ya. Passwordnya ini seperti harapan negara kita, yaitu Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Nah, untuk kawan pajak nanti bisa lihat di caption di bawah gini ya. Ya, karena apa? Karena
ada huruf-huruf juga, ada add juga di situ ya. Karena passwordnya nggak boleh tulisan gitu aja ya Bang ya, harus ada simbol, lambang dan Betul, sebagainya. dan itu udah sesuai. Nanti bisa dilihat ya, supaya kita bisa masuk. Nah, setelah kita masuk nih, itu kan masih akun NIK nih. Ini simulasi ya, nggak real ini. Jadi NIK kita, lalu kita impersonate. Ya kita impersonate ke badannya. Udah difasilitasi. Oke. Nah, setelah masuk ke badan ini, kita lakukan yang tahapan yang tadi, masuk ke surat pemberitahuan, lalu kita pilih badan, dan barulah kita menjalankannya. Nah, ada baiknya memang kita mempersiapkan laporan keuangan, kita mencoba menginput. Nah, setiap inputan kita nanti kalau ada yang pertanyaan dicatat aja, nanti tanya sama Kak Jessica di Boleh. Kanwil Sumut 1. Kita siap semua untuk melayani. Ini apa nih, ini apa nih. Nah, jadi sangat mudah kan? Oke, jadi kita sudah diberi difasilitasi ya Bang ya, Fasilitasi. untuk dapat dilakukan Iya. secara mandiri dimanapun kawan pajak berada ya Bang. Betul. Dan memang ada satu juga, memang ini yang untuk orang pribadinya memang belum ya, sabar sedikit karena sedang dibangun, dibentuk untuk nanti bisa juga melakukannya secara simulasi tempat masing-masing dengan NIK dan password yang sama. Oke, jadi sampai tahap ini masih hanya sampai SPT tahunan PPh Badan aja ya Betul, Bang, difasilitasi Kak untuk Jessica. simulatornya Ya, betul. Oke Bang. Nah Bang, tadi kan Abang ada singgung nih yang namanya laporan keuangan nih. Tadi kita harus menyiapkan namanya laporan keuangan sebelum kita melakukan input SPT tahunan di aplikasi Cortex Betul. itu. Nah kira-kira Bang, ada nggak perbedaan metode atau perbedaan tampilan untuk laporan keuangan Ya. dengan yang sebelumnya? Baik ya, memang kan kalau untuk laporan keuangan yang kita input di satu itu kan sudah ada template juga Iya, ya. benar. Template-nya ini ya disesuaikan lah. Mungkin laporan keuangan kita karena kita perusahaan yang besar skalanya dan banyak sekali kartu account-nya ya, Oke, banyak sekali, akun-akunnya banyak nama ya. akun-akunnya banyak sekali. Nah, disesuaikanlah sesuai dengan apa template yang sudah dibuat di Cortex. Cortex. Artinya secara penghasilan itu sama. Oke. Ya, jadi disesuaikan tapi yang mendekati ya. Yang mendekati misalnya biaya lain-lain nih masuk kemana nih? Ya, dimasukkan ke sana. Itu jadi kalau nggak terlalu jauh berbeda lah dengan yang 171 yang versi apa? Yang Versi DJP online yang lama. Yang DJP online atau e-form yang lama dengan yang sekarang ini. Template-nya sudah ada dikasih di situ, tinggal kita input dan sesuaikan. Nggak bisa kita tambah Akun yang akunnya, lain ya Bang ya. Namun Gitu. kan tetap kita harus upload yang namanya laporan keuangan komersial si wajib pajak itu ya Bang ya, Betul, untuk dapat laporan- disesuaikan nanti ya Bang ya. Dan dalam bentuk PDF. Iya, Ya, benar. dalam bentuk PDF dengan maksimal kapasitasnya adalah 15 Tera. megabyte. Itu mega ya? Masih sampai megabyte loh Bang. gitu. Kalau KB? KB kekecilan Bang. Iya, Oke, dalam jadi bentuk. nanti untuk laporan keuangan yang akan diupload itu memiliki persyaratan wajib diunggah dalam bentuk PDF dengan maksimal 15 megabyte gitu ya Bang ya. Oke, siap. Oke Bang. Nah, selain SPT yang harus jelas, lengkap, dan benar ya Bang, Ya. tadi sepertinya penjelasan Bang Doli juga sepertinya sudah sangat jelas nih bagi Terima kawan kasih. pajak terkait bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex. Dan mudah-mudahan nih penjelasan dan informasi yang diberikan oleh Bang Doli dan podcast kita pada kali ini memberikan manfaat nih bagi kawan pajak semua. Oh iya, bagi kawan pajak yang membutuhkan informasi ini terkait dunia perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan Cortex dapat mengunjungi kanal YouTube kita di Pajak Sumut 1 atau kawan pajak bisa mengunjungi halaman web di pajak.go.id/pusat-informasi/FAQ/Cortex atau kawan pajak dapat mengunjungi langsung layanan konsultasi di kantor pajak terdekat. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Kanwil DJP Sumatera Utara di akun YouTube, Twitter maupun Instagram di Pajak Sumut 1. Terima kasih kepada kawan pajak yang selalu setia menyaksikan podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Jangan lupa untuk lapor SPT tahunan tahun pajak 2024 dan segera melakukan aktivasi akun Cortex sebelum pelaporan SPT tahunan 2025 di tahun depan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada kali ini. Salam sehat dan sampai ketemu kembali. Dadah. Sampai jumpa kawan pajak.